Halo teman-teman YouTube semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya. Hari ini saya kebetulan lagi sowan di tempat dan pondoknya Gus Ita. Assalamualaikum Gus Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah doanya Mas Arif sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Gus. Nah ini saya datang jauh-jauh dari Bekasi, kebetulan ingin silaturahmi nih sama Gus Ita nih. Jadi nyun sewu ya istilahnya Gus ya, mengganggu waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol santai lah Gus ya, gitu ya Gus ya. Nggak apa-apa ya, Selalu Gus ya? santai saya itu. Selalu santai ya? Hari-harinya santai terus. Nah ini makanya saya tuh sukanya sama Gus Itap ini, ngobrol-ngobrol ini selalu diselingi sama ketawa gitu loh. Ya, semoga kita bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah, amin. Gus tak minum ya tehnya? Mari silahkan. Teh manis Pak, pahit, tawar. Teh manis. Hidupnya sudah pahit. Tehnya jangan pahit lah ya. Lah iyalah. Jadi harus seimbang. Pahit dan manis, baik dan buruk itu harus seimbang. Tapi ini memang cuaca saat ini memang lagi agak sedikit gerah ya Gus ya. Ya alhamdulillah ini dari kemarin hujan terus ini. Ini hari kebetulan panas. Pemandangannya bagus Gus. Ini ada gunung ya, pemandangan gunung dan sawah ini. Enak buat santai-santai sore. Ya kegiatan saya juga begitu. Gitu ya. Kalau pagi sore itu dakwah, Hmm. midak-midak sawah. Tidak sawah. Nah ini lagi ngapain Gus Itap kok saya ngerokok yang ini disuguhi rokok ini Gus Itapnya malah megang Rindingnya. ah Tengwe itu lebih nikmat karena ada jerih payahnya, oke jadi ada usahanya ya, ada usahanya. ada usahanya. Karena pahala sesuai dengan jerih payah. Nah dari pagi kegiatannya ngapain aja Gus? Jadi kita orang habis ngaji pagi terus nemuin tamu bentar, kita nyantai. Ya memang pengacara gitu, pengangguran banyak acara. Mas Arif sendiri gimana? Lah iya sama. Pagi-pagi. Saya tadi pagi itu rencana mau ke Tambi, mau ke Ngadirejo, Hmm. mau nge-shoot alam. Tapi ya qadarullah sama Allah dikasih rezeki hujan ya. Jadi ya saya mencari waktu lain lagi lah untuk ke sana. Iya tadi pagi memang mendung, gerimis sedikit lah. Mm-mm. Jadi untuk view-nya itu kurang Iya, bagus kalau di shoot. betul. Tapi ini siangnya panas bener. Panas ini. betul. Tapi masalahnya sininya panas, di puncak gunungnya tuh kabut. Gitu. Ya seperti kita itu ya Gus ya. Jadi kalau misalkan saya ke atas, paksain ke atas, itu tetap nggak dapat view. Jadi hanya kabut tok gitu lah, ya. Campur sama hujan lah, kejar-kejaran sama hujan. Dari kemarin tuh seperti itu terus, kejar-kejaran sama hujan. Ini settingannya bagus Gus. Masih tradisional. Ada bunga-bunga. Gazebo ya. Gazebo ya. Kita memang suka dengan suasana yang alami. Iya. Nah ini lebih syahdu lagi Gus. Dipasangin lampu apa ya? Namanya tuh cempor apa ya? Lampu disco. Nah ternyata Gus Itap ini nih doyan guyon ya. Iya tapi ya itu kalau kita ya
lagi susah ya, Nah, panggil teman buat nemenin Nah. kelinting. nah gitu. Tapi kayaknya enggak pernah susah sih. Alhamdulillah. Sedih juga. Iya. Ya paling kita tampakkan harus gembira. Iya, gitu kan. betul, betul. Memang seperti itu ya harusnya ya. Semaksimal mungkin orang tidak boleh mengetahui kesedihan kita ya Gus ya. Betul betul. Tapi ini saya datang hari ini nggak ganggu kegiatan atau acaranya Gus Itap ya. Yang ganggu tapi ya enggak apa-apa lah, biasa. Diganggu nyamuk juga enggak protes. Pernyataan tulus, jujur. Aduh, ya Allah. Mau dilindingin? Oh, Sorry. nanti saya masih menikmati. Ini apa nih? Ini nama tembakau. Tembakonya apa? Asal dari mana? Seperti apa sih ini? Apa ada klasifikasinya, Gus? Iya, iya. Ini tembakau bermerek eh, bermerek Timbang. Merek Timbang. Merahnya Timbang. Timbang tidak merokok. Jadi kita ada kebulnya, asal kebul ya. Astagfirullah, saya nanya serius ini bener guyon terus dari tadi. Ini aslinya dari mana nih? Ini Mbak Kurajangan, ini dari Temanggung. Jadi saya itu dapat hadiah kemarin, ada wali santri yang datang mau ngaturi, mengundang saya untuk hadir acara resepsi putrinya. Terus kebetulan dikasih oleh-oleh Oh, ya. Dari sana ada berapa bal itu, 2 plastik kan. Ya, alhamdulillah. Satu merek Ratu, ora tuku. Yang kedua merek Timbang. Jadi Ratu. Timbang tidak ngerokok. Aduh, ya Allah. Ini tembakoto apa ada campurannya? Ini campurannya cengkeh. Cengkeh aja gunungan ini. Yang gunungan. Gunungan. Mantap, nikmat, sedap. Ush, ini Temanggung juga nih punya. Tapi ada hal yang perlu dijauhi, tidak boleh yang mantap dengan mantap, nikmat dengan nikmat itu tidak semuanya kalau dicampur enak. Contoh ini teh enak, kalau dicampur tembakau ya, airnya ya Oh iya, racun. betul. Ya. Jadi ini ada filosofinya ceritanya ya. Nah, oke. Benar. Alhamdulillah. Kita ini jadi orang harus super ekstra dalam menjaga imun tubuh kita, terlebih setelah lama kita ini terkekang dengan Terkekang sama istri apa sama pandemi? pandeminya sudah dipendemi. Oh iya. Jadi nama pandemi itu dipendemi. Nah. Banyak yang meninggal itu dipendemi, itu Iya. ada sangkut pautnya. Ya Allah. Jadi teh manis, temennya sama bako, Wan sama bakwan. sambil berpikir sedikit-sedikit lah. Oh iya. Kalau ingat tasbih itu kan juga Iya. ingat betul. kepada Allah Ta'ala. Betul. Iya. Jadi megang tasbih aja itu berpahala, Masya karena bisa menyebabkan ingat kepada Allah. Meskipun tidak diucapkan tasbih, zikir dan lain-lain. Tetap zikrullahnya terus ya. Ya kadang-kadang banyak tidaknya. Terutama kalau ada masa hari bertamu itu Waduh. tambah ingat Allah Ta'ala ini. Amin ya Allah, amin. Bisa melihat ya, apa itu tadi, Apa? Oh yang Guselon. oh bisa.
Gusti Elon. Ini tayang perdana. Ini gazebo baru jadi. Oh gitu. Oh berarti ini konten saya ini perdana ya. Langsung maksudnya di gazebo yang baru jadi. Masya Allah. Terima kasih. Ala barokah. Amin, amin. Terima kasih atas kehormatannya untuk channel saya ini meliput langsung perdana pertama kali ini. Gitu. Jadi ini meliput sisi terangnya Gus Itap karena siang hari. Betul. Iya. Jadi tadi rencananya mau ke Tambi ya? Iya, mau ke Tambi. Mau ke Tambi. Mau ke Tambi. Tapi karena hujan tidak jadi. Nggak Itulah jadi. Allah Ta'ala. Benar. Ana urid anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Aku ingin, kamu ingin, Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Betul. Jadi kita manusia hanya berencana, Betul. Allah Ta'ala yang menentukan takdir kita bagaimana Betul. keseharian kita. Sampai-sampainya kita duduk di sini. Iya. Juga ini qadarullah. Qadarullah. Betul. Nggak nyangka tadinya kan kita mau keluar kota, ada undangan Oh. ceramah tapi dibatalin. Nggak jadi karena ada pandemi diundur gitu, Oh. PPKM gitu. Padahal pandeminya sudah dipendem ya. Masya Allah. Tapi jadi akhirnya kan bisa ceramah di sini ya Gus ya. Iya. Betul. Walaupun bisa dibilang ceramah secara santai. Bukan tausiah ya. Ya tausiah lah. Kalau tausiah kan orang mau meninggal itu wasiat. ini ceramah atau guyon lah. Iya. Guyon matun bahasanya. Jadi itu saya sebenarnya kepingin ada sisi memang yang bisa masuk sama kalangan muda. Iya. Gitu loh Gus. Jadi kan saya masih muda ya Gus ya. Gitu loh. Jadi Umur berapa umur? kalau umur jangan ditanya lah Gus. Kayaknya masih imut. kinis-kinis lah, Masih imut lah gitu. Jadi memang kan bagaimana caranya anak muda itu dengan usianya mereka ya. Pasti mereka juga ada sisi remaja, sisi bermainnya ya Gus ya. Sisi apa kalau istilahnya tuh nakalnya anak-anak lah gitu. Jadi kepengen saya tuh ada suatu konsep yang mereka itu bisa menyimak ceramah-ceramah itu ya sambil canda gurau, tidak terlalu tegang gitu loh. Tapi ada faedahnya di situ, ada sisi yang bisa diambil seperti itu. Ya, seperti ini kan kita ada sisinya nanti seperti apa. Pertama dari saya nggak jadi ke Tambi, terus kita tidak jadi ceramah, ya kita qadarullahnya bisa ketemu di sini seperti itu. Tetap masih ada sisi baiknya. Jadi orang itu berpikirnya simpel. Betul. Ketika masih anak-anak pengennya gembira, Betul. muda, pengennya foya-foya, tuanya pengennya apa Pak? Nah biasanya tuh tuanya tuh pengen hidup enak gitu. Masuk surga. Matinya masuk surga. Matinya masuk surga. Itu generasi milenial kita ini memang prihatin sekali, memprihatinkan kalau tidak segera diantisipasi. Lebih-lebih media sosial ini, orang itu kan hampir semua anak punya HP sekarang. Betul. Dan kalau salah dalam menggunakannya kan bisa bahaya sekali. Betul. Karena pemuda itu
selalu dihinggapi rasa penasaran. Ya mereka kan masih Labil. mencari jati diri ya. Nah, seperti apa dia saat ini kan masih mereka mengikuti dari sosial media yang dijadikan acuan mereka dari teman. Nah, makanya kan kalau kayak seumuran saya ini kan sudah berbeda pandangan, dalam artian ya kita mencari teman itu ya mencari teman yang selalu bisa mengingatkan kita untuk ingat sama Allah, seperti itu. Iya. Kalau anak-anak sekarang ini kan memang harus benar dibekali dulu dasar agamanya, terutama adabnya dulu ya Gus ya. Adab sangat penting, perilaku, akhlakul karimah. Dan orang tua ini yang sekarang itu seolah membiarkan anaknya ini terjerumus dalam limbah kehidupan yang menyeramkan. Betul. Bukannya orang tua itu harusnya mengantisipasi, di pesantrenkan, di pondokkan, itu kan juga, meskipun di pondok juga ya banyak sekali ya kenakalan pelanggaran aturan itu biasa, karena di mana ada rumah itu ada WC-nya. Jadi bukan semua di pesantren itu terus semuanya ngaji, semuanya pinter-pinter, disiplin, berakhlakul karimah, itu juga tidak, tapi ada harapan lebih. Iya. Orang tua mengarahkan anaknya ketika anaknya itu sudah dihadapkan dengan keadaan yang begitu dahsyatnya era ya milenial ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong mengenai anak remaja, pergaulan segala macam ya Gus ya, mengenai pendidikan di pondok segala macam. Ya namanya anak remaja kan masih pengen ikuti perkembangan zaman ya Gus ya. Nah ini yang mau mendekati dekat akhir tahun nih Gus. Biasanya apakah ada kegiatan khusus di pondok untuk menghadapi tahun baru agar mereka tidak mengikuti malam tahun baru, apa memang ada tradisinya? Iya. Jadi malam tahun baru itu pokoknya yang serba baru-baru itu memang bikin penasaran, Betul. bikin sedep juga. Kalau baru-baru, baju baru, mobil baru, rumah baru, tapi jangan istri baru. Gak boleh ya, kalau istri baru nggak boleh. Rasa baru enggak apa-apa. Iya, rasa baru itu kan mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik, itu kan sesuatu hal yang baru, itu nggak apa-apa, yang positif lah istilahnya. Jadi kita menghadapi akhir tahun ini, setelah santri pulang liburan, memang pondok pesantren ini harus menyesuaikan daripada moodnya para santri. Biasanya kita malam tahun baru itu kita adakan maulid ya, baca sholawatan di aula, di masjid, halaman masjid itu kita adakan untuk mengantisipasi daripada anak nanti salah langkah, kadang dia pergi dari pondok terus ikut di kota ya, yang sedang hebohnya ingin mengikuti acara malam tahun baru. Kalau secara Islam sendiri sebetulnya tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi mubah lah kita merayakan tahun baru itu atau mengucapkan selamat
ya New Year, Hmm. Happy New Year, apa itu year itu kan. Happy New Year. New Year's. Ah. New Year's. Itu memang tidak ada larangan, tidak ada perintah, Hmm. intinya mubah. Bagaimana kita mengisi hari-hari itu dengan taat kepada Allah Ta'ala. Hmm. Karena Sayyidina Ali sendiri mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman tu'atuhu tazid. Bukan hari raya itu ya, bagi orang yang bajunya baru, tapi hari raya itulah orang yang taatnya itu bertambah. Hmm. Jadi tahun baru itu memang seakan-akan meriahnya seperti hari raya itu. Hmm. Kalau kita bisa menjadikan tiap hari kita Hmm. untuk menjadi hari raya bagi Iya. kita, syaratnya itu taatnya itu bertambah. Hmm. Memang di sono ya, di sono masalah tahun baru, ucapan hari baru ya, tahun baru Masehi itu kan banyak dipertentangkan para ulama. Hmm. Apakah itu haram atau apakah boleh, apa sunnah, apa bagaimana. Hmm. Yang jelas kalaupun kita ya larang, kita ucapkan, kita katakan haram, ya nanti masih banyak juga yang melanggar. Hmm. Makanya kita harus ada solusi. Hmm. Ada solusi supaya kita mengisi ya tahun baru itu dengan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Hmm. dengan muhasabah, mengoreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi dihisablah, perhitungkanlah apa yang telah kita lakukan selama ya, hidup kita ini, Hmm. apa banyak taatnya atau kemaksiatan. Masya Allah. Jadi memang bisa kita tarik benang ya. Akar masalahnya Hmm. itu kita mau berpandangan hukum itu secara ya, yang pertama adalah idealis, Hmm. yang kedua itu realistis, Hmm. yang ketiga kita alternatif. Hmm. Jadi kalau idealis itu memang haram ya, apapun bentuk perayaan, meskipun itu berzikir apa semuanya itu juga bid'ah, haram. Hmm. Jadi kalau kita berpikir realistis, karena ya, tahun baru itu sudah memang semuanya ya bergembira, bukan hanya non muslim tapi umat Islam juga banyak yang ya, ikut merayakannya. Merayakan, betul. Jadi realistisnya ya kita hanya berpedoman dengan hadis fal yughayyirhu biyadihi, dirubah dengan perubahan, dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, dengan tangan kita. Jadi yang tadinya cenderung foya-foya, kemaksiatan, tahun baru itu dirayakan dengan mubadirkan barang, dengan apa membuang suatu yang tidak berfaedah lah ya. Melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Nah, kita arahkan dengan ketaatan maulid Nabi atau dengan baca Quran khataman akbar atau bagaimana. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan diadakan iktikaf gitu, itu boleh-boleh aja nggak, Gus? Ya boleh-boleh aja, artinya kita berpikir realistis aja. Ya, Anda
Yang ketiga, pandangan yang hukum itu mau kaku atau mau luas gitu. Kalau mau kaku ya letter like-nya semua yang tasabuh menyerupai dengan orang Yahudi, Nasoro yang bukan Muslim, itu ya termasuk golongannya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalau kita mau ya bersikap atau memandang hukum itu secara luas ya, selama tidak ada kemaksiatan itu enggak masalah juga. Makanya tadi saya sampaikan di awal itu hukumnya mubah lah. Ya, tentunya dengan bertambahnya umur kita harus bergembira, bersyukur dan muhasabah, mawas diri. Bagaimana apa yang kita telah lakukan dan bagaimana kita akan menghadapi ya masa yang akan datang ini, terlebih pemuda ini. Pemuda itu kan subhanul yaum rijalul qad. Jadi pemuda saat ini tuh calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemudanya saat ini kok sudah ya terjerembab, terjerumus dalam ya, hal yang salah ya, nanti generasi yang akan datang pun, pemimpin-pemimpin yang akan datang nanti hasilnya kurang bagus. Iya. Karena memang agak ngeri-ngeri sedap ya untuk saat ini, karena sesuatu hal yang memang tidak disunahkan, jadi karena tidak dilarang atau orang tuanya tidak memberikan arahannya, jadi hal yang biasa gitu. Nah, jadi dari hal yang biasa itu jadi tradisi jadinya. Soalnya orang tuanya juga ikut merayakannya itu. Iya. Nah biasanya Gus kalau di keluarga ini Gus ya, kalau tahun baru tuh suka pada ngumpul keluarga sambil misalkan bakar sate, misalkan kayak gitu ya Gus ya. Itu pesta mayoran ya. Kapan undang saya untuk nyate-nyate ya? Lah itu dia kan. Kalau saya kan yang saya bilang di awal tadi Gus, saya kan pengacara Jawa Barat. Iya. Pengangguran banyak acara Jawa Barat. Nah saya kan mengikuti jadwalnya orang yang jadwalnya padat gitu. Ya kalau misalkan Gus Ita insya Allah ada waktu luang mau ke Bekasi, ya nanti tak siapkan Gitu ya. gitu. Tapi jangan tahun baru ini ya. Lah iya. Tapi ya syaratnya harus nginep Gus. Tuh. Di sana rame kalau tahun baru biasanya. Iya. Apa aktivitasnya itu? Ya Kegiatannya? selama sebelum pandemi ya. Kalau pandemi kemarin memang nggak ada, bener-bener dilarang, nggak boleh keluar. Tapi kalau misalkan sebelumnya ya seperti biasa umumnya lah, ada nyalain petasan. Nah, kalau di keluarga saya tuh biasanya karena saya pedagang sosis ya. Oh, sosis ya. Sosis bakar gitu. Jadi ya khusus malam tahun baru itu ya tak panggil semua keluarga, sekalian silaturahmi sama orang tua ya, karena kan mereka juga punya kesibukan akan pekerjaan ya. Jadi ya saya minta waktunya untuk pada ngumpul untuk memberikan hiburan sama orang tua lah, khususnya ibu ya, dengan berkumpul. Sebenarnya orang tua butuhnya kumpul aja ya, nggak perlu ada acara bakar-bakar sosis gitu. Nah cuman ya karena saya pedagang sosis ya yang bisa larisnya malam tahun baru. Khusus untuk malam tahun baru saya nggak dagang, nggak malam. jualan. Jadi bakarnya itu ya khusus buat keluarga tok gitu loh, untuk keluarga aja. Karena akhir tahun itu biasanya rekap sekalian ya. Saya manajemennya belum sampai manajemen KFC kayak gitu Gus, masih manajemen warung lah. Itu. Nah itu yang biasa umumnya keluarga-keluarga di kota besar seperti itu. Tapi ya kalau orang-orang
ibu kota malah justru mereka kan larinya kan ke tempat wisata ya, ke daerah. Iya. Karena ke Jakarta udah bosan lah, jadi mereka mungkin ke gunung, ke pantai gitu untuk merayakan tahun baru. Weekend juga ya. Ya weekend, apalagi kan bisa bertepatan nih tahun baru ini kan pas hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi orang juga udah mulai banyak ambil cuti akhir tahun. Jadi tanggal 2 nya hari Minggu mereka masih bisa menikmati liburannya. Gitu. Jadi Mas Arif itu kalau malam tahun baru juga ikut merayakan ya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, tapi tidak menyalakan petasan, kembang api itu Itu enggak. begadang sampai jam pukul 00 ya dini hari ya. Biasanya anak-anak tak suruh tidur dulu. Anak-anak tak suruh tidur, nah nanti saya sama yang lainnya udah nusukin sosis. Kalau saya biasanya tahun baru itu malah saya sempatkan untuk tidur setahun. Wih, iya. Jadi paling lama puas-puasin Paling lama tidur ya. itu Iya. 1 tahun penuh. Benar. Jadi, jangan sampai sebelum jam 12 itu masih begadang. Jadi begadangnya di hari-hari sebelumnya aja ya. Jadi, tidur selama 1 tahun. Luar biasa. Jam 11 malam itu udah asik tidur, nanti bangun ya sampai ya, jam 4 atau jam 3 nyamannya saja nanti dibangunkan. Nah, berarti kalau di Wonosobo sendiri, kalau di kotanya itu biasanya Gus Isap tahu nggak? Ya ada kegiatan gitu? ya perayaan tahun baru dengan menyalakan kembang api. Biasanya sebelum pandemi, tapi ya saya nggak ikut hadir. Makanya santri-santri itu saya antisipasi, daripada kabur mereka ikut ke sana, saya kasih kegiatan untuk Maulid Nabi, untuk kadang tadarus Quran itu seperti itu. Iya. Ala kulli hal ya pinter-pinter kita dalam ya, mengarahkan para santri sampai jangan sampai anak-anak itu salah langkah. Iya. Ada keamanan-keamanan yang saya tugaskan untuk keliling di malam Oh, ada. malam tahun baru. Dari kepala santrinya itu ya, Iya. kepala Lurah pondoknya. lurah pondoknya ya. Di persiapan untuk tahun baru besok itu belum ada ini. Kira-kira kita ini mau nongkrong apa mau tidur setahun apa mau ngobrol setahun apa minum kopi setahun itu. Ya kalau itu sih saya tinggal nunggu undangannya aja. Kalau memang ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tak tinggal tidur selama setahun. Mau diundang tapi pergi pulang. Iya. Di minum Mas Arif ini. Iya. Bakwan itu temannya tempe kemul. Iya. Saudaranya lah, saudara kandung atau beda ayah beda ibu itu. Membatalkan kalau bersentuhan. Ini konsep gazebo-nya ini nanti akan digunakan nggak, Gus? Apa hanya untuk nongkrong-nongkrong tok santai? Apakah nanti setelah tayangan saya yang perdana ini nanti akan ada rencana untuk bikin kajian di sini atau Jadi diskusi? ini di samping gazebo dekat dengan sawah dengan pemandangan view yang bagus. Kita juga punya musola
Apung. Hmm. Ini tafaul dengan Masjid Apung yang ada di Jeddah sana. Ya insya Allah jika nanti ada kesempatan lagi, yang jelas kita banyak duduk di sini lah, karena juga enak. Iya. Kita itu perlu ketenangan. Betul. Dengan air mengalir, dengan ikan-ikan yang ada di kolam, kita itu merasa dunia itu seakan milik kita. Ya. Jangan berdua ya. Berdua sama Mas Arif nanti repot ini sama mahramnya. Saya mau kasih hadiah Mas Arif tasbih supaya selalu ingat Masya Allah. kepada saya. Ya. Ikut dihadirkan ketika berpikir kepada Allah. Saya dihadirkan, ikut dihadirkan dalam doanya Mas Arif, dalam keseharian itu saya kasih hadiah. Insya Allah. Saya terima hadiahnya. Semoga bisa tetap istiqomah. Amin. Supaya saya juga bisa menjaga amanah. Dan yang lebih penting selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Tuh. Bukan hanya dari tasbihnya ya Gus ya. Cuman ini adalah pengingat aja. Memang kemarin itu saya udah ngomong sama istri, Bu, tolong dibelikan tasbih digital. Adiknya saya itu cari di toko online. Jadi kan kalau tasbih digital kan ditempel di sini aja ya, kita tinggal mencet-mencet aja. Jadi dikira pramugari. Jadi kalau pramugari sama pramugara di pesawat itu menghitung penumpang itu pakai itu. Sama ini security yang masuk mall sama itu. Saya pikir lagi zikir. Ya husnudzon aja. Iya. Lagi berzikir sampai pramugari aja mau berzikir kan alhamdulillah. Iya. Ini kalau makin sore sepertinya makin syahdu ya. Iya, tapi ini ada tamu barusan WA ini. Mau sowan. Ya saya Posisi sudah mendekat. sudah Sudah mendekat. ini udah 45. Oke. Berarti kalau gitu kita nanti sambung di dalam waktu ya Gus ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat Amin ya afiat, Allah. Amin amin ya Allah. dipertemukan lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan mencari ridho Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin, ya Allah. Tapi jangan kapok untuk diganggu lagi waktunya ya Gus ya. Insya Allah tidak mengganggu. Ini tadi kan hanya kejujuran saja. Ya, itu dia kan. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi memang harus seperti itu. Tapi Oke, jangan bosan-bosan untuk nyuting Gus Itap ini karena Iya. ini calon artis Nusantara. Ya pokoknya kita semaksimal mungkin. Jika kita memang bisa memberikan satu kebaikan, ya, menginformasikan satu kebaikan, Menyebarkan kebaikan. menyebarkan kebaikan. Itu poin dari konten-konten saya itu. Walaupun mungkin agak sedikit nyeleneh ya, bercanda gitu ya. Tapi yang coba kita harapkan itu ada diambil sisi baiknya. Gitu loh. Ya insya Allah tadi yang kita bicarakan juga insya Allah banyak faedah lah, khususnya bagi para generasi milenial itu, Betul, betul. supaya untuk lebih cerdas ya,
dalam menggunakan fasilitas yang sudah serba canggih ini jangan sampai salah langkah ya. Kita gunakan apa saja yang kita mau pelajari, ilmu apa semuanya juga dipermudah, Iya. bisa langsung bertatap muka dengan para ulama, para kiai, ustadz dan yang lainnya di situ. Ya, sering-sering lah ya ngaji, harusnya ngaji sampai seumur hidup kita harus belajar ngaji, tapi karena kesibukan itu Betul. sempatkanlah sehari buka kontennya Gus Itap Channel, naraiku, insya Allah nanti akan bertambah ilmu kita semua. Amin. 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 Ya itu saja. Siap. Semoga semuanya akan indah pada waktunya. Indah pada waktunya, luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.